Namaku Arini. Aku adalah anak tunggal dari keluarga pengusaha sukses yang bergerak di bidang properti dan konstruksi. Ayah dan ibuku membangun perusahaan dari nol dengan kerja keras dan pengorbanan. Setelah mereka meninggal karena kecelakaan 5 tahun lalu, akulah yang melanjutkan bisnis keluarga. Meski awalnya penuh tantangan, aku berhasil membawa perusahaan berkembang lebih pesat. Tapi siapa sangka, justru dari orang yang paling aku percaya, aku dihancurkan perlahan-lahan, suamiku sendiri, Dimas. Awalnya aku mengenal Dimas di sebuah seminar bisnis. Dia datang dengan pakaian sederhana, cara bicara yang tenang, dan senyuman yang hangat. Dia mengaku bekerja di perusahaan keluarga yang tengah kesulitan, dan terkesan dengan bagaimana aku bisa mengelola perusahaan warisan orang tuaku sendirian. Kami mulai dekat. Dimas seperti pahlawan yang selalu tahu cara membuatku tertawa, mendengarkan semua keluhanku, dan memuji segala pencapaianku. 1 tahun menjalin hubungan, dia melamarku. Meski beberapa sahabat dan bahkan manajer keuangan perusahaan memberi sinyal tak enak tentang latar belakang keluarga Dimas, aku mengabaikannya. Aku terlalu dibutakan oleh cinta dan kepercayaan. Lagi pula, setelah menikah, Dimas tidak langsung mencampuri urusan perusahaan. Dia terlihat rendah hati, mendukung dari belakang, dan bahkan bilang bahwa dia tidak ingin merusak sistem yang sudah baik. Semuanya tampak sempurna. Aku mengira telah menemukan pasangan hidup yang sejalan. Namun, satu hal yang tak ku ketahui, keluarga Dimas menyimpan dendam lama pada keluargaku. Ayah Dimas dulunya adalah rival bisnis ayahku. Mereka bersaing ketat dalam proyek-proyek besar. Ayahku dikenal jujur, sedangkan ayah Dimas, Pak Surya, dikenal licik dan suka bermain kotor. Ketika proyek terbesar mereka bersaing langsung, perusahaan ayahku menang tender dan sejak saat itu, perusahaan milik Pak Surya pelan-pelan bangkrut. Sejak saat itu pula, keluarganya menaruh dendam pada keluarga kami. Dendam yang kemudian diwariskan dan disusun menjadi rencana balas dendam yang rapi, melalui pernikahan. Setelah 2 tahun menikah, Dimas mulai meminta agar dia bisa ikut membantu di perusahaan. Katanya, dia ingin lebih berguna. Awalnya aku masih ragu, tapi dia terus meyakinkan bahwa dia hanya akan membantu dalam bidang pengembangan digital dan pemasaran, bukan keuangan. Aku menyerah. Kupikir, tidak ada salahnya melibatkan suami sendiri. Aku mulai mengizinkan Dimas hadir di rapat-rapat, membaca laporan, bahkan memberi pendapat. Awalnya masuk akal dan positif. Tapi perlahan, dia menyarankan agar kami juga melibatkan mertuaku, Pak Surya dan Bu Rini, sebagai penasihat senior. Aku terkejut, tentu saja. Tapi Dimas bilang, mereka sudah tua dan butuh pengakuan. Lagi pula mereka pernah punya pengalaman di dunia konstruksi. Tidak ada salahnya, kan? Aku yang naif, lulu juga. Aku tak ingin terlihat seperti menantu yang tak tahu balas budi. Lagi pula, mereka bersikap sangat manis di depanku. Mertuaku sering membawakan makanan, membantu urusan rumah, bahkan berusaha mencairkan suasana saat ada sedikit ketegangan di perusahaan. Namun, sejak mereka masuk, ada banyak perubahan yang mulai terasa. Beberapa keputusan bisnis mendadak berubah, kontrak penting dibatalkan, dan proyek besar yang sudah hampir deal justru dibatalkan sepihak. Mereka bilang ada alasan teknis dan kesalahan perhitungan. Dimas pun setuju dengan alasan-alasan itu. Anehnya, laporan keuangan juga mulai terasa aneh. Aku merasa ada dana yang menguap tanpa jejak. Ketika aku bertanya, mereka selalu punya alasan yang rapi. Itu untuk biaya ekspansi yang kamu setujui, Rin, atau dana itu dialihkan ke proyek cadangan seperti yang kita bahas bulan lalu. Semua terasa masuk akal, hingga akhirnya aku menyadari satu hal yang mengejutkan. Dimas diam-diam telah membuat rekening perusahaan cabang yang tidak pernah tercantum dalam laporan resmi. Disitulah sebagian besar dana perusahaan dialihkan, dan atas nama Dimas sendiri. Aku ingin marah. Tapi aku juga takut apa yang kupikirkan ternyata benar. Aku mencoba diam. Aku mulai menyelidiki pelan-pelan. Setiap malam, aku pura-pura tertidur lebih awal, lalu mencari dokumen digital rahasia yang bisa kujangkau. Dari sana, sedikit demi sedikit kebusukan itu terkuak. Ternyata, perusahaan barunya yang bernama DMS Property, dibuat atas nama Dimas, dengan kantor sewa yang mewah,
dan merekrut beberapa mantan karyawan dari perusahaanku. Modalnya? Semua berasal dari penggelapan dana perusahaanku sendiri. Tapi semua ini belum cukup untuk menjatuhkanku. Yang membuat hatiku benar-benar hancur adalah ketika aku memergoki Dimas tengah bermesraan dengan wanita lain di restoran mahal, padahal saat itu dia bilang ada rapat penting. Wanita itu ternyata adalah mantan pacarnya semasa kuliah. Dari percakapan yang sempat kuintip, aku tahu bahwa Dimas merencanakan untuk menceraikanku setelah semua urusan selesai. Begitu semua aset sudah aman, dia tinggal kutendang. Rumahnya juga kita ambil. Kasih dia uang sedikit buat hidup, itu pun kalau dia layak, ucap Dimas, dengan nada sinis yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku merasa darahku mendidih. Tapi aku menahan diri. Aku sadar, kemarahanku tak akan menyelesaikan apa-apa saat ini. Aku pulang ke rumah, menangis sepuasnya malam itu. Rumah itu, rumah satu-satunya peninggalan orang tuaku, sekarang sedang mereka incar untuk diambil alih. Aku menemukan dokumen palsu atas nama Dimas, lengkap dengan stempel dan tanda tangan notaris. Mereka mencoba memalsukan dokumen kepemilikan rumah itu agar bisa dijual atau dijadikan jaminan. Aku sadar, kalau aku bertindak gegabah, mereka bisa benar-benar menghancurkanku. Dan saat itu juga, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan pura-pura bodoh. Aku akan berpura-pura tidak tahu. Dan saat mereka merasa menang, aku akan menghancurkan mereka dari dalam. Hari-hari setelah itu, aku berakting seolah-olah tidak tahu apa-apa. Aku tetap tersenyum pada Dimas, menyambut mertuaku dengan ramah, dan menjalani semua kegiatan kantor seperti biasa. Tapi diam-diam, aku mulai menyusun rencana. Aku mulai menghubungi orang kepercayaanku, mantan penasihat hukum ayahku yang sudah pensiun, dan menyampaikan semua bukti yang kupunya. Aku juga merekrut seorang auditor independen untuk menyelidiki rekening dan aliran dana perusahaan dari luar. Tak ada yang tahu. Mereka semua mengira aku adalah istri bodoh yang terlalu cinta dan terlalu lemah untuk melawan. Tapi mereka salah besar. Aku adalah putri dari pengusaha yang jatuh bangun membangun kejayaan dengan keringat dan darah. Aku tidak akan menyerah hanya karena dikhianati. Aku akan membalas mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Sejak malam itu, aku tak lagi menangisi nasibku. Air mata tak akan menyelamatkanku dari kehancuran yang tengah mereka rancang. Yang kubutuhkan adalah rencana matang dan kesabaran. Jika mereka mampu membohongiku selama bertahun-tahun, aku pun bisa bermain peran selama beberapa bulan ke depan. Dan aku akan lebih cerdas dari mereka. Aku memulai langkahku dengan tenang. Setiap pagi, aku tetap menyambut Dimas dengan senyuman, seolah tidak tahu apapun. Saat dia mencium keningku dan bilang, "Aku sayang kamu," aku balas dengan pelukan hangat dan pura-pura tidak tahu bahwa bibir itu baru saja mencium wanita lain malam sebelumnya. Yah, aku jijik, tapi aku harus kuat. Sementara itu, aku mulai menghubungi Bu Retno, seorang notaris tua yang dulu pernah membantu ayahku mengurus semua dokumen legal, termasuk rumah dan akta perusahaan. Aku mengajaknya bertemu secara diam-diam di sebuah kafe kecil yang tenang di pinggiran kota. "Arini, kau yakin mereka mencoba membalikkan nama sertifikat rumahmu?" tanya Bu Retno serius, sembari menyesap teh hangatnya. Aku mengangguk pelan. Saya punya fotokopi draft perubahan sertifikatnya. Nama saya sudah dihapus dan diganti menjadi nama Dimas. Mereka bahkan memalsukan tanda tangan saya. Bu Retno menghela napas panjang. Ini bukan sekadar penipuan biasa, ini perampokan berencana. Tapi jangan khawatir, saya masih punya salinan asli sertifikat dan data digitalnya. Mereka belum bisa menyentuh file induk BPN. Terima kasih, Bu. Saya tidak akan membiarkan mereka berhasil. Tapi saya butuh bantuan lebih banyak, ujarku mantap. Dari situlah segalanya dimulai. Aku membentuk tim kecil yang terdiri dari orang-orang yang dulu setia pada ayahku, termasuk Pak Wahid, mantan direktur keuangan yang sudah pensiun, dan Andini, sekretaris senior yang selalu teliti dan loyal. Mereka kuajak bekerja secara diam-diam, membantu menyusun kembali jejak-jejak keuangan yang telah dicemari Dimas dan mertuaku. Dimas telah menyedot lebih dari 12 miliar rupiah ke rekening atas nama pribadi dan perusahaannya, kata Pak Wahid setelah 2 minggu menyelidiki. Lebih parahnya lagi, dia menyamarkannya dalam bentuk fee konsultasi, pengadaan barang fiktif,
dan proyek bodong. Dan itu belum termasuk penyalahgunaan fasilitas perusahaan dan pembelian aset pribadi dengan uang kantor, tambah Andini. Aku menggigit bibir, menahan emosi. Tapi aku tidak bisa terburu-buru. Aku harus membuat jebakan yang sempurna, dan untuk itu, aku butuh alat bukti yang lebih lengkap. Di sisi lain, Dimas mulai bertindak semakin arogan. Dia sering membawa wanita selingkuhannya ke kantor, pura-pura sebagai konsultan luar negeri yang sedang menilai proyek kolaborasi. Bahkan dia mulai memecat beberapa karyawan senior yang dulu dekat denganku, menggantinya dengan orang-orangnya sendiri. Sayang, kamu jangan terlalu ikut campur soal HRD, ya. Aku sudah atur semuanya, katanya suatu malam, seolah aku ini hanya istri rumah tangga, bukan pemilik perusahaan. Aku tersenyum kecil, menatap matanya. Iya, Mas. Aku percaya kamu. Dia tak tahu bahwa aku sudah menanam software pelacak di komputer kantor pusat yang ia gunakan. Setiap transaksi, email, hingga rekaman kamera CCTV diam-diam sudah dalam pengawasanku. Puncaknya terjadi saat mereka membuat rencana besar untuk memindahkan seluruh aset perusahaan ke bisnis baru yang mereka bangun. Mereka akan menjual proyek-proyek berjalan dengan alasan menutup utang, padahal semuanya hanyalah kamuflase untuk mencairkan dana dan lari. Kalau semua sudah cair, kamu segera daftarkan perusahaan baru itu atas namamu dan si Farah. Hari ini kita tinggalin, dia nggak akan sadar apapun, ujar Pak Surya, mertua tercintaku, dalam salah satu rekaman suara yang berhasil kudapat. Farah, itulah nama wanita simpanan Dimas. Cantik, muda, ambisius, dan sama liciknya. Aku sempat menyelidiki latar belakangnya dan ternyata dia punya catatan hitam pernah menipu 2 investor asing dengan proyek properti fiktif. Dia sempurna untuk Dimas, 2 ular dalam 1 lubang. Tapi mereka tak tahu bahwa perang sudah dimulai. Aku mulai menyusun strategi balik. Pertama, aku memutuskan untuk memalsukan sikap lemah. Aku pura-pura stres, kehilangan semangat kerja, dan mulai menyerahkan banyak keputusan ke Dimas. Semua itu hanya untuk membuatnya semakin lengah. Lalu, aku diam-diam menggugat balik Dimas melalui jalur hukum yang tak ia ketahui. Aku gunakan pengacara dari luar kota agar tak terlacak oleh jaringan mereka. Gugatan itu berisi klaim penggelapan, pemalsuan dokumen, dan pengkhianatan terhadap perjanjian pranikah yang sebenarnya telah diam-diam aku buat dan sah secara hukum, hal yang tak pernah mereka tahu. Ya, aku tidak sebodoh yang mereka kira. Sejak awal menikah, aku memang membuat perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa semua aset keluargaku, termasuk perusahaan dan rumah, tidak dapat digugat, dialihkan, atau dimiliki oleh pihak lain selama tidak ada persetujuan tertulis dariku. Perjanjian itu kubuat secara diam-diam karena dulu aku memang sempat mendengar desas-desus tentang masa lalu kelam keluarga Dimas. Setelah semua bukti lengkap dan rencana mereka semakin gila, aku memutuskan hari H, 1 minggu lagi, akan kuungkap segalanya. Namun sebelum itu, ada satu kejadian yang hampir membuat emosiku meledak. Dimas datang malam itu dengan nada tinggi, menuduhku menjual satu proyek tanpa sepengetahuannya. Kamu jangan sembarangan jual proyek perusahaan. Aku ini direktur sekarang, tahu nggak? Bentaknya. Aku hanya menatapnya datar. Kamu lupa, Mas? Kamu cuma direktur pelaksana. Semua keputusan legal masih atas namaku. Dia membanting map di meja. Mulai sekarang, kamu jangan ikut campur. Minggu depan, semua akan berubah. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku tersenyum. Ya, minggu depan memang akan berubah. Tapi bukan seperti yang kamu kira, Dimas. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku mengundang mereka semua ke ruang rapat besar. Dimas, mertuaku, Farah, bahkan beberapa eksekutif bayaran mereka hadir. Mereka mengira aku akan mengumumkan pengunduran diriku. Bahkan Dimas sempat berkata sinis saat masuk ruangan, akhirnya sadar juga kamu, ya. Aku menyalakan proyektor, memutar rekaman pembicaraan mereka, menunjukkan bukti transaksi gelap, email rahasia, hingga dokumen pemalsuan sertifikat rumah. Mereka semua pucat. Dimas mencoba berdiri dan membantah. Kamu memata-matai aku. Ini Yang ilegal adalah semua yang kalian lakukan selama ini. Dan rekaman ini sudah disahkan di bawah sumpah oleh notaris dan pengacara,
Jawabku tenang. Lalu kuletakkan surat dari pengadilan. Dan mulai hari ini, kalian semua dicabut dari struktur perusahaan. Harta yang kalian gunakan akan disita sebagai bentuk ganti rugi. Sertifikat rumahku juga kembali dalam lindungan hukum. Pak Surya mencoba mengancam. Kamu pikir kamu bisa hancurkan kami semudah itu? Aku menatapnya lurus. Aku tidak menghancurkan kalian, Pak. Kalian menghancurkan diri kalian sendiri karena keserakahan. Aku berdiri, berjalan ke arah Dimas, dan menatap wajah yang dulu begitu kucinta. Terima kasih karena telah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi suamiku. Dan sebagai penutup, kamu akan bekerja sebagai OB di perusahaan ini. Sebagai pelajaran bahwa pengkhianatan tak akan membawamu kemana-mana. Dimas terdiam. Farah sudah pergi sambil menangis. Pak Surya limbung. Bu Rini histeris. Dan aku tersenyum. Permainan baru saja dimulai. Setelah hari itu, segalanya berubah. Nama mereka tak lagi disegani, apalagi dihormati. Dalam semalam, berita tentang pengkhianatan Dimas dan keluarganya tersebar di dunia bisnis. Media menulis headline tanpa ampun, direktur diduga selewengkan dana istri sendiri untuk selingkuhan dan perusahaan bayangan. Foto mereka terpampang dengan jelas, disertai bukti yang telah kuungkap secara sah di pengadilan. Tentu saja, mereka mengajukan banding, menyewa pengacara terkenal, dan mencoba melawan balik. Tapi aku sudah lebih dulu menyiapkan segalanya, dari dokumen legal, bukti transaksi, hingga saksi-saksi kunci yang bersedia bersuara setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini, aku tidak lagi sendirian. Pak Wahid dan Bu Retno tetap setia mendampingiku, sementara Andini kini menjadi asisten pribadiku. Bersama mereka, aku mulai membangun ulang perusahaan yang hampir hancur karena pengkhianatan orang-orang yang paling kupercaya. Hari-hari awal pasca penyisihan Dimas dan keluarganya penuh tantangan. Beberapa mitra bisnis sempat ragu, khawatir perusahaanku takkan bertahan. Tapi aku tahu, satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan adalah dengan tindakan nyata. Aku turun langsung ke lapangan, mengunjungi pabrik, berbicara dengan karyawan, duduk bersama tim produksi, dan memastikan semua berjalan dengan transparan. Banyak yang awalnya ragu, namun perlahan mereka mulai percaya kembali padaku. Suatu hari, aku mendatangi salah satu cabang pabrik yang sempat hampir ditutup karena kebijakan Dimas yang salah arah. Bu Arini, terima kasih sudah datang ke sini, kata Pak Joko, kepala pabrik. Saya pikir Ibu sudah lupa dengan kami. Aku menggenggam tangannya. Saya tidak pernah lupa. Justru saya yang minta maaf karena selama ini membiarkan perusahaan ini dipimpin oleh orang yang tidak punya hati. Pak Joko berkaca-kaca. Karyawan di sini siap bekerja lebih keras, Bu. Kami percaya pada Ibu. Aku mengangguk. Kita akan bangkit bersama. Dan kami benar-benar bangkit. 3 bulan setelah kejatuhan Dimas, penjualan meningkat drastis. Aku mulai menggandeng mitra-mitra lama ayahku yang dulu meninggalkan kami karena tidak percaya dengan Dimas. Mereka kembali, bahkan membawa lebih banyak peluang investasi karena mereka tahu siapa yang kini memimpin. Namun, saat aku semakin naik, kehidupan Dimas dan keluarganya justru semakin terpuruk. Rumah mewah yang mereka tinggali disita karena terbukti dibeli dari hasil penggelapan. Farah, wanita simpanan Dimas, kabur entah kemana setelah semua kekayaan itu raib. Kabarnya, dia meninggalkan Dimas dengan utang pribadi ratusan juta dari kartu kredit dan pinjaman pribadi. Dimas sendiri, benar-benar telah berubah menjadi bayangan dirinya yang dulu. Setelah keluar dari tahanan kota karena proses hukum masih berjalan, dia mendatangiku suatu malam ke kantor. Penampilannya berantakan, kemeja kumal, rambut berantakan, wajahnya pucat. Aku minta maaf, Rin, aku cuma ikut perintah orang tuaku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Perintah? Jadi kau tidak punya otak sendiri? Dia tertunduk. Aku kehilangan segalanya. Rumah, uang, Farah, semuanya. Aku cuma punya kamu sekarang. Aku berdiri dari kursi dan berjalan ke arahnya. Kau kehilangan segalanya karena pilihanmu sendiri. Aku mempercayaimu, memberimu hidup yang layak, cinta, dan perusahaan yang seharusnya menjadi masa depan kita berdua.
Tapi kau menghancurkannya demi nafsu dan kebohongan. Aku salah, bisiknya. Bukan salah, tapi keji, ujarku tajam. Dan kau akan membayar semuanya. Mulai besok, kau akan bekerja di gudang sebagai OB. Kau akan bersihkan lantai, angkat barang, dan bertanggung jawab dengan keringatmu sendiri. Jika kau menolak, maka aku pastikan kau kembali ke jeruji besi dan tidak akan keluar dengan mudah. Wajahnya pucat pasi, tapi dia tidak punya pilihan. Semua pintu tertutup baginya. Tidak ada lagi keluarga kaya, tidak ada lagi Farah, tidak ada lagi gengsi. Keesokan harinya, seluruh kantor gempar saat melihat Dimas mengenakan seragam kebersihan dan mendorong troli pel lantai. Beberapa karyawan menahan tawa, beberapa lainnya hanya menggelengkan kepala. Dan aku hanya berjalan melewatinya dengan kepala tegak. Sementara itu, mertuaku tak kalah nelangsa. Pak Surya dijatuhi sanksi denda besar dan dilarang terlibat dalam aktivitas bisnis manapun selama 10 tahun. Dia kehilangan semua saham yang tersisa, serta dicoret dari asosiasi pengusaha. Bu Rini sempat mencoba menjual beberapa aset tersembunyi, namun semuanya diblokir atas laporan tim legalku. Mereka kini tinggal di rumah kontrakan kecil, hidup dari sisa tabungan yang kian menipis. Suatu hari, Bu Rini mendatangiku diam-diam ke kantor. Wajahnya sudah jauh dari angkuh. Matanya sembab, bajunya lusuh. "Arini, tolong, ibumu sudah meninggal. Aku tahu, tapi aku ini mertuamu. Tolong bantu kami sedikit saja, kami kelaparan." Aku memandangnya lama. "Kau tahu, Bu, dulu waktu aku menangis di depanmu, karena tak tahu harus bagaimana, kau hanya berkata aku cengeng. Kau bahkan menamparku saat aku mengeluh soal Farah dan Dimas. Kau bilang aku hanya iri. Ibu Vilaf, ibu sakit hati karena orang tuamu dulu membuat keluarga kami bangkrut." Aku menahan emosi. Itu bukan salah orang tuaku. Itu salah ambisi Pak Surya yang ingin menjatuhkan mereka dengan cara licik dan gagal. Tapi aku tetap menikahi anakmu karena aku mencintainya. Dan lihat apa balasannya? Aku dikhianati, dirampok, dihina. Ibu minta maaf, Nak. Ibu salah. Aku berdiri. Aku tidak akan membantu. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian mati kelaparan. Aku akan titipkan sembako ke yayasan terdekat. Tapi hanya itu. Bukan karena aku iba, tapi karena aku manusia. Ia terisak dan pergi tanpa bicara lagi. Sementara aku terus melangkah. Aku membentuk divisi baru untuk anak-anak muda lulusan sekolah kejuruan yang kesulitan mencari pekerjaan. Aku membuka pelatihan bisnis dan manajemen, menyalurkan CSR perusahaan untuk komunitas. Aku ingin membuat perusahaanku bukan hanya bangkit, tapi juga bermakna. Suatu sore, saat aku duduk di balkon rumahku yang dulu hampir dicuri, aku memandang matahari terbenam sambil memegang segelas teh hangat. Aku teringat masa-masa dulu saat aku percaya bahwa pernikahan dan keluarga mertua adalah pelindungku. Tapi ternyata, aku harus belajar menjadi pelindung bagi diriku sendiri. Teleponku berbunyi. Sebuah pesan dari Andini. "Selamat Bu Arini, perusahaan kita baru saja mendapat penghargaan Best Rebuilding Company of the Year." Aku tersenyum. Air mata menitik perlahan. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena aku menang. Setahun setelah semua kehancuran dan luka yang mereka tinggalkan, aku tidak lagi menjadi wanita lemah yang hanya menunggu simpati. Kini aku adalah CEO, pemilik sah dari perusahaan yang berhasil melewati badai. Tapi kemenangan ini bukan berarti akhir dari perjuanganku. Justru dari sinilah semua benar-benar dimulai. Perusahaan yang dulu mereka coba hancurkan, kini tumbuh pesat. Setiap hari aku menerima undangan dari berbagai institusi, dari seminar bisnis hingga penghargaan pengusaha wanita inspiratif. Tapi yang paling membanggakan bagiku bukanlah trofi atau tepuk tangan, melainkan perubahan yang kulihat di mata orang-orang di sekelilingku. Pak Wahid, yang dulu nyaris pensiun karena merasa tidak dihargai, kini memimpin divisi pengembangan SDM. Andini, asisten setiaku, menjadi kepala strategi pemasaran. Ia bahkan sedang kuliah S2 dengan beasiswa dari perusahaanku sendiri. Dan Dimas? Dia masih bekerja di gudang. Sudah 1 tahun berlalu, dan dia tak pernah lagi berani menatap mataku.
Tapi aku tahu dia menanggung rasa malu yang tak pernah bisa ia tutupi. Dulu dia memerintah orang dengan sombong, sekarang dia menunduk sambil mengepel lantai. Suatu sore, aku sengaja turun ke gudang, ingin melihat sendiri kemajuan sistem logistik yang baru diterapkan. Dan di sanalah Dimas, sedang mendorong tumpukan karton ke lift. "Dimas," panggilku pelan. Dia berhenti, menoleh dengan wajah pucat. "Iya, Bu." "Kau masih kuat bekerja?" tanyaku datar. Dia mengangguk. "Saya masih kuat?" Aku mengangguk pelan, lalu berjalan mendekat. "Dulu, waktu aku bilang akan kupertahankan perusahaan ini, kau tertawa. Kau bilang aku tidak akan sanggup. Tapi lihatlah sekarang. Kau bahkan bekerja di bawah orang-orang yang dulu kau anggap tidak berguna." Dia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Saya menyesal, Rin." "Penyesalanmu tidak mengembalikan waktuku yang terbuang. Tapi kau bisa menebusnya dengan bekerja jujur dan menerima akibat perbuatanmu. Itulah satu-satunya yang bisa kau lakukan sekarang." Dia tak menjawab, hanya dia menahan malu. Dan aku pun pergi tanpa berkata lagi. Di tengah kesibukan, aku mendapat undangan reuni kampus. Awalnya aku ragu, karena banyak dari mereka yang dulu hanya melihatku sebagai istri Dimas, bukan Arini sang pengusaha. Tapi Andini mendorongku untuk pergi. "Bu, justru sekarang saatnya ibu tampil. Biar mereka tahu siapa Arini yang sesungguhnya." Dan benar saja. Saat aku datang dengan gaun hitam simpel namun elegan, semua mata tertuju padaku. Mereka tak percaya bahwa aku datang sendirian, tanpa Dimas di sampingku. Tapi yang lebih mengejutkan bagi mereka adalah ketika pembawa acara menyebut namaku sebagai salah satu pembicara tamu. Arini Larasati, CEO dan pemilik PT Arlinda Jaya Group. Saat aku naik ke panggung dan mulai menceritakan kisahku tentang pengkhianatan, kejatuhan, dan kebangkitan, banyak yang terdiam. Bahkan beberapa di antara mereka meneteskan air mata. Di akhir sesi, aku mendapat standing ovation yang membuat hatiku bergetar. Malam itu aku pulang dengan dada lapang. Aku tidak hanya membalas dendam. Aku membuktikan siapa diriku sebenarnya. Namun hidup tidak selamanya tenang. Beberapa minggu setelah reuni itu, aku mendapat kabar bahwa Pak Surya, mertuaku, sakit keras. Stroke akibat tekanan mental dan finansial. Bu Rini, yang selama ini berusaha keras mempertahankan ego dan gengsi, kini merawat suaminya di rumah sempit di pinggir kota. Entah kenapa, meski aku punya semua alasan untuk membenci mereka, aku justru merasa kasihan. Aku memutuskan untuk diam-diam mengirimkan bantuan kesehatan ke rumah kontrakan mereka. Bukan karena aku lunak, tapi karena aku sadar, aku tak ingin menjadi seperti mereka, dipenuhi dendam dan rasa iri yang menggerogoti. Andini sempat bertanya, "Kenapa masih ibu bantu mereka?" Aku tersenyum. Karena aku ingin mereka tahu, aku tidak seperti mereka. Dan karena rasa kasihan bukan berarti aku memaafkan. Aku hanya ingin menyelesaikan ini semua dengan hati yang tenang. Beberapa hari kemudian, Bu Rini datang ke kantor. Kali ini bukan untuk meminta bantuan, tapi hanya untuk menyerahkan surat tulisan tangan. "Arini, terima kasih. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi selain, kami salah besar. Kami salah menilaimu." Aku menerima surat itu tanpa bicara banyak. Setelah ia pergi, aku membacanya pelan-pelan. Isinya pengakuan panjang tentang kebencian masa lalu, dendam pada orang tuaku, dan rasa iri yang tak pernah sembuh. Tapi di akhir surat itu tertulis kalimat yang paling menyentuh. "Kau membuktikan bahwa kau lebih baik dari kami, bukan dengan membalas luka dengan luka, tapi dengan bangkit dan membuat kami hancur oleh kesalahan kami sendiri." Hidupku pun perlahan kembali tenang. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tapi menjadikan semuanya pelajaran. Aku mengisi waktuku dengan membimbing para pengusaha wanita muda, membangun pusat pelatihan untuk janda dan korban KDRT, serta memperluas bisnis hingga ke bidang teknologi dan pangan lokal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa melihat ke cermin dan berkata, "Aku bangga padamu, Arini." Sore itu aku duduk di balkon rumah, menatap langit senja yang indah. Aku teringat akan ayah dan ibuku, yang dulu membangun perusahaan ini dengan kerja keras, dan aku tahu, mereka pasti bangga padaku. Lalu ponselku berdering.
Sebuah pesan dari tim legal. Bu, semua aset atas nama Dimas dan keluarga sudah resmi dikembalikan ke perusahaan. Bisnis baru mereka sudah ditutup, tidak bisa beroperasi lagi. Aku menarik napas panjang. Akhirnya, mereka benar-benar hancur. Dan aku baru saja memulai hidupku yang sesungguhnya. Setelah semuanya selesai, perusahaanku kembali, keluarganya hancur oleh ulah mereka sendiri, dan harga diriku pulih. Aku pikir hidup akan berhenti pada rasa puas dan lega. Tapi ternyata, hidup memberiku kejutan lain. Kedamaian yang perlahan menyusup ke hari-hariku, dan benih-benih cinta yang muncul dari arah yang tak pernah kusangka. Pagi itu, aku menghadiri undangan sebagai pembicara di sebuah acara inkubasi bisnis perempuan muda di Bandung. Acara itu digagas oleh komunitas wirausaha sosial yang ternyata dikepalai oleh seseorang yang pernah terlibat dalam proses penyelamatan perusahaanku. Arga, seorang konsultan keuangan jujur yang dulu ikut menelisik aliran dana dari perusahaanku ke rekening gelap milik Dimas dan mertuaku. Saat itu kami hanya sering bertukar dokumen dan laporan. Tak ada yang istimewa. Tapi pagi itu, ketika kami bertatap muka langsung setelah sekian lama, ada sesuatu dalam caranya menatapku, penuh respek dan hangat. Bu Arini, sapa Arga sambil tersenyum, menjabat tanganku erat. Ternyata benar kata orang. Sekarang ibu bukan hanya pengusaha, tapi juga tokoh yang menginspirasi banyak wanita. Aku terkekeh. Jangan terlalu dilebih-lebihkan, Pak Arga. Saya cuma bertahan supaya nggak hancur. Dia menatapku sesaat, lalu berkata pelan, kadang justru yang bertahan itulah pemenangnya yang sesungguhnya. Entah kenapa, kalimat itu membuatku terdiam. Setelah sesi acara, kami duduk di kafe kecil di sudut gedung. Obrolan kami mengalir begitu saja, dari bisnis, masa lalu, sampai impian masa depan. Berbeda dengan Dimas yang dulu selalu bicara dengan nada arogan dan ingin menang sendiri, Arga justru mendengarkan. Penuh perhatian. Dan tak sekalipun ia memuji secara berlebihan, tapi tiap kata-katanya terasa tulus. Kalau boleh tahu, sekarang ibu sudah mulai fokus ke lini apa saja, tanyanya. Selain manufaktur, saya juga mulai masuk ke pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Saya sedang bangun pusat pelatihan di daerah kampung halaman almarhum ayah saya. Arga tersenyum. Hebat. Saya tahu bapakmu pasti bangga. Aku menunduk. Saya harap begitu. Hening sejenak, lalu Arga bertanya, maaf kalau ini terlalu pribadi. Tapi apa ibu sudah benar-benar selesai dengan masa lalu? Dengan Dimas dan keluarganya? Aku mengangguk pelan. Sudah, bukan karena saya memaafkan sepenuhnya, tapi karena saya memilih untuk hidup. Hidup yang damai, bukan hidup yang penuh dengan dendam. Arga menatapku lama, dan dari sorot matanya, aku tahu dia kagum. Tapi lebih dari itu, aku juga merasakan ketenangan bersamanya. Tidak seperti dengan Dimas dulu, yang selalu membuatku gelisah. Beberapa bulan berlalu, hubungan kami semakin akrab. Awalnya hanya sebatas kerja sama proyek sosial. Tapi kemudian Arga sering datang ke kantor, mengajak diskusi santai, atau sekadar makan siang bersama. Karyawan-karyawanku bahkan mulai menggoda, Bu Arini, Pak Arga makin sering datang. Jangan-jangan bukan mau bahas proyek, tapi bahas hati. Aku tertawa waktu itu. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu mereka tidak sepenuhnya salah. Arga bukan hanya pria yang cerdas dan sabar. Ia juga menghormatiku bukan karena hartaku, melainkan karena perjuanganku. Ia tahu aku bukan wanita sempurna, tapi ia juga tahu, aku adalah wanita yang pernah terluka dan memilih untuk bangkit. Suatu malam, saat aku sedang meninjau pembangunan rumah singgah untuk ibu-ibu korban KDRT, Arga datang tanpa pemberitahuan. Aku tahu kamu pasti ke sini, ujarnya sambil membawa 2 gelas kopi. Kau hafal jadwalku sekarang? Tanyaku menggoda. Dia tersenyum. Lebih dari itu, aku mulai hafal cara kamu menatap langit saat kamu sedang merasa sendiri. Aku tersentak pelan. Tak pernah ada yang benar-benar memperhatikanku sedalam itu. Dan malam itu, di bawah langit yang gelap dan lampu bangunan yang belum selesai, dia berkata perlahan, Arini, kalau kau mau, izinkan aku menjadi bagian dari hidup barumu. Aku tahu kamu tidak butuh pelindung, karena kamu kuat. Tapi mungkin, kamu butuh teman berjalan.
Air mataku mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Setelah semua yang kulewati, ternyata masih ada orang yang bisa melihatku bukan dari masa laluku, tapi dari keberanianku untuk memulai lagi. Hubungan kami pun perlahan berkembang. Bukan kisah cinta penuh drama seperti di masa lalu, tapi kisah yang dewasa dan menenangkan. Arga membantuku membangun cabang baru perusahaan sosial di Jawa Tengah, bahkan bersedia turun langsung melatih para ibu rumah tangga tentang literasi keuangan. Dimas, dia masih bekerja sebagai OB. Meski tak lagi berani mengangkat kepala, dia melihatku sesekali dari kejauhan. Beberapa kali dia mencoba mendekat, tapi aku menjaga jarak. Bukan karena masih sakit hati, tapi karena aku tak ingin dia salah menafsirkan apapun. Dan tentang mertuaku, Bu Rini kini tinggal di panti jompo sederhana karena rumah kontrakannya sudah tak sanggup dibayar. Kadang, aku kirimkan makanan dan obat-obatan tanpa nama. Aku hanya ingin memastikan mereka hidup layak tanpa kembali merusak hidup orang lain. Satu hari, saat aku sedang membuka pelatihan digital marketing untuk ibu-ibu muda, aku berdiri di depan kelas dan berkata, "Dulu, aku kehilangan segalanya. Suami, harta, bahkan harga diri. Tapi hari ini, aku berdiri di sini sebagai bukti bahwa seorang wanita bisa bangkit. Tidak karena ada pria di belakangnya, tapi karena ada keberanian di dalam dirinya." Dan seluruh ruangan pun bertepuk tangan. Hari itu, aku sadar, aku bukan hanya wanita yang pernah dibohongi, tapi aku kini adalah wanita yang menjadi inspirasi. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Pada malam ulang tahunku yang ke-38, Arga mengajakku makan malam di sebuah restoran kecil di tepi danau. Tidak ada kemewahan. Hanya lilin kecil dan suara jangkrik di kejauhan. Di akhir makan malam, dia menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna biru. "Boleh aku menjadi teman sejatimu selamanya?" katanya. Aku menatap cincin sederhana di dalam kotak itu. Bukan berlian mahal seperti dulu yang Dimas berikan, tapi justru itulah yang membuatnya istimewa, tulus, tidak dibuat-buat, dan tidak diselimuti kebohongan. Aku mengangguk sambil tersenyum. Karena aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari hidupku yang baru, hidup yang kutata dengan tanganku sendiri, dengan cinta yang bersih, dan dengan harapan yang tak pernah lagi tergantung pada orang lain. Hidupku perlahan berwarna kembali. Setelah luka, kebangkitan, dan cinta yang tak terduga, kini aku menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Perusahaan terus berkembang, cabang-cabang baru mulai bermunculan, dan pusat pelatihan perempuan mandiri yang kudirikan sudah mulai mencetak puluhan pelaku usaha kecil yang luar biasa. Namun ternyata, masa lalu tak selalu mati begitu saja. Kadang ia datang kembali, mengetuk di saat kita merasa semua sudah tenang. Hari itu, aku sedang menyusun laporan kerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk pendirian Pusat Pelatihan Kewirausahaan Perempuan Desa, ketika sekretarisku datang terburu-buru. "Bu Arini, ada yang ingin bertemu." Mengaku bernama Wulan. Dia bilang ini soal keluarga ibu. Aku terdiam. Nama itu asing. Tapi hati kecilku merasa tak enak. "Suruh dia masuk," ucapku pelan. Tak lama, masuklah seorang wanita berumur sekitar 30-an, penampilannya sederhana, namun sorot matanya menyimpan beban berat. Ia menggenggam sebuah map coklat yang sudah lusuh. "Maaf, Bu Arini. Saya Wulan, anak dari Pak Darto, mantan sopir pribadi ibu mertua ibu dulu." Aku mengangguk pelan, lalu mempersilakannya duduk. "Silakan duduk." "Ada apa ya, Mbak Wulan?" Dengan suara bergetar, ia membuka map coklatnya, mengeluarkan beberapa lembar fotokopi dokumen dan beberapa lembar foto. Saya tahu ini sudah bertahun-tahun. Tapi saya merasa ibu harus tahu. Almarhum ayah saya sebelum meninggal pernah berpesan agar saya mencari ibu dan menyerahkan ini. Dokumen dan bukti bahwa rencana menjatuhkan ibu dulu bukan sekadar karena bisnis, tapi karena kebencian yang lebih dalam. Aku mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Wulan menelan ludah, lalu berkata pelan, "Ayah saya dulu tak sengaja mendengar percakapan Bu Rini, mertua ibu, dengan seorang pria. Ternyata pria itu adalah paman ibu sendiri." Darahku langsung terasa berdesir. "Paman? "Paman siapa?" "Pak Handoko.
Saudara sepupu dari almarhum ayah ibu. Menurut ayah saya, dulu dia iri karena perusahaan keluarga ibu tidak diwariskan padanya. Jadi dia mendekati keluarga Burini dan mulai merencanakan pembalasan. Jantungku berdegup lebih cepat. Nama itu sudah lama tak kudengar. Pak Handoko adalah nama yang selalu disebut ayahku dulu dengan kekecewaan mendalam. Lelaki yang pernah menggelapkan uang perusahaan dan akhirnya dipecat secara tidak hormat. Kenapa dia kembali muncul? Tanyaku tajam. Wulan menghela napas. Sejak ibu berhasil membalas semua kelicikan Dimas dan mertua ibu, Pak Handoko marah besar. Karena ternyata, bisnis baru yang dibangun atas nama suami ibu dulu, sebenarnya juga menggunakan nama Pak Handoko sebagai investor utama di belakang layar. Jadi, ketika bisnis itu hancur, kerugian terbesarnya dialami oleh dia. Aku terdiam. Semua terasa masuk akal sekarang. Rasa kebencian itu seperti rantai yang tak putus dari persaingan usaha orang tuaku dan Burini, lalu ditambah dendam lama Pak Handoko terhadap keluargaku. Mereka menjadikanku sasaran pelampiasan. Wulan menambahkan, Pak Handoko sekarang sedang bergerak lagi. Dia mencoba merangkul mantan-mantan pegawai perusahaan ibu yang sudah dikeluarkan, termasuk Dimas. Untuk apa? Tanyaku, meski hatiku sudah bisa menebak jawabannya. Untuk membangun bisnis tandingan. Mereka ingin menghancurkan perusahaan ibu sekali lagi, kali ini dengan cara yang lebih rapi. Mereka mencoba merebut kembali klien-klien besar ibu dengan tawaran harga lebih rendah. Aku menarik napas dalam. Tidak marah, tapi kecewa. Bukan karena ancaman itu, melainkan karena dunia ini masih dipenuhi oleh orang-orang yang tak belajar dari kesalahan. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon rumah. Arga datang, membawa teh hangat dan selimut kecil. Kau terlihat lelah, ucapnya. Aku mengangguk. Lalu kuceritakan semuanya. Jadi, permainan belum selesai? Gumamnya setelah diam beberapa saat. Belum, jawabku pelan. Tapi aku sudah tidak takut lagi. Kali ini aku tahu siapa lawanku. Dan aku tahu cara melindungi apa yang sudah kubangun. Arga menatapku penuh kebanggaan. Aku tahu kamu bisa. Tapi jangan lupa kamu nggak sendiri sekarang. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan hangatnya kehadirannya. Keesokan harinya, aku mengumpulkan semua kepala divisi. Kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan data perusahaan, kontrak kerjasama dengan mitra, dan hubungan internal antar staf. Aku juga menunjuk satu tim khusus untuk memonitor pergerakan bisnis-bisnis baru yang mencurigakan. Ternyata benar, dalam beberapa minggu, muncul satu perusahaan bernama Arta Jaya Global yang meniru hampir semua strategi perusahaan kami. Bahkan ada 2 klien lama kami yang mulai tergoda dengan tawaran mereka. Namun aku tak terpancing. Aku tak memilih konfrontasi langsung. Aku memilih memperkuat pelayanan kami, menaikkan standar kualitas, serta mempererat hubungan personal dengan mitra. Aku ajak klien-klien besar kami datang ke lokasi pelatihan, melihat dampak sosial nyata yang kami hasilkan. Perusahaan kami bukan sekadar mencari untung, kataku dalam sebuah forum, tapi menciptakan perubahan. Dan pelan-pelan, klien-klien yang sempat tergoda, kembali. Bahkan 2 di antaranya menandatangani kontrak eksklusif 3 tahun dengan kami. Suatu sore, aku mendapat kabar bahwa perusahaan Arta Jaya Global mendadak membatalkan proyek besarnya karena investornya mundur. Ternyata, investor tersebut adalah lembaga internasional yang menilai bahwa perusahaan mereka terindikasi menjiplak dan melakukan perekrutan curang. Dan aku tahu, itu karena langkah kecil yang kulakukan, menyampaikan data-data ke forum bisnis etis tempatku bergabung, lengkap dengan bukti pelanggaran mereka. Dimas? Ia sempat muncul dalam sebuah video online, menyalahkan semua orang atas kegagalannya. Tapi publik sudah tak peduli. Nama baiknya sudah habis. Bahkan Arga pernah berkata, orang seperti dia akhirnya akan tenggelam oleh kebohongan yang ia buat sendiri. Sementara Pak Handoko? Ia dilaporkan oleh mantan stafnya sendiri karena menunggak gaji dan melakukan penipuan kontrak. Karma akhirnya datang, pelan tapi pasti. Di hari ulang tahun perusahaan yang ke-10, aku berdiri di atas panggung bersama Arga dan para staf yang sudah seperti keluarga sendiri. Dulu, aku kehilangan segalanya karena kepercayaan yang dikhianati, kataku dalam pidato. Tapi hari ini,
Aku berdiri dengan lebih kuat, karena aku belajar untuk tidak menyerah. Karena aku memilih untuk bangkit, bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi dengan pencapaian. Tepuk tangan menggema. Dan di antara hadirin, aku melihat para ibu-ibu binaanku menangis haru. Karena kisahku adalah kisah mereka juga, kisah perjuangan seorang perempuan yang tidak menyerah walau dijatuhkan oleh orang terdekat. Malam itu, saat semua orang pulang, aku dan Arga duduk berdua di rooftop kantor. Langit cerah, bintang-bintang berkelap-kelip seolah ikut merayakan keberhasilanku. Apa kau percaya, cinta bisa muncul setelah luka? Tanyaku pelan. Arga menggenggam tanganku. Aku percaya, cinta yang datang setelah luka justru lebih kuat. Karena ia lahir dari keberanian. Aku tersenyum. Dan malam itu, aku tahu masa laluku mungkin belum benar-benar selesai. Tapi aku tak lagi dikuasai olehnya. Karena aku sudah belajar. Belajar untuk tidak membiarkan luka menentukan siapa aku. Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa aku adalah kekuatan itu sendiri. Sudah hampir setahun sejak aku mendengar nama Pak Handoko dan Dimas untuk terakhir kalinya. Dunia bisnis bergerak cepat, dan orang-orang seperti mereka akan tersingkir dengan sendirinya. Kini, aku hanya ingin menatap ke depan. Membuka lembaran baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Hari itu adalah hari yang sangat istimewa. Bukan karena peluncuran proyek terbaru perusahaan atau kolaborasi dengan institusi internasional, tapi karena hari ini aku menikah. Bukan dengan pria kaya yang dikemas keluarga. Bukan dengan suami penuh kepalsuan seperti dulu. Tapi dengan pria sederhana, jujur, dan kuat. Arga, kami memilih pernikahan yang intim. Diadakan di taman belakang rumah, hanya dihadiri oleh keluarga dekat, sahabat sejati, dan para karyawan yang sudah seperti keluargaku sendiri. Aku mengenakan gaun putih gading sederhana, tanpa hiasan mewah. Rambutku disanggul rendah, dan wajahku hanya dirias tipis. Tapi entah mengapa, aku merasa cantik. Mungkin karena hatiku utuh kembali. Arga berdiri di altar mini yang dibuat dari anyaman bambu dan bunga segar. Matanya menatapku lembut saat aku berjalan diiringi Budina, mantan asisten rumah tanggaku yang setia hingga kini. Di saat semua orang menatap, aku justru melihat kilas balik hidupku. Dari Arini yang polos dan penuh harapan, menjadi wanita yang dihancurkan suami dan mertua, hingga kini, menjadi Arini yang kuat dan tidak lagi takut. Upacara berjalan dengan hikmat. Ketika Arga menyelipkan cincin ke jariku, ia berbisik, "Terima kasih karena kamu tidak berhenti percaya pada cinta." Aku menahan air mata. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya, aku benar-benar bahagia. Usai resepsi sederhana itu, aku duduk di taman sambil menikmati segelas teh manis. Para tamu sudah mulai bubar, tapi beberapa orang masih berbincang akrab. Suara anak-anak tertawa di kejauhan, dan angin sore membelai lembut wajahku. Tiba-tiba, sekretarisku datang menghampiri. "Bu Arini, ada yang ingin bertemu." Katanya ini sangat penting. Namanya Pak Faisal dan dia membawa seseorang. Aku mengernyit. "Faisal siapa?" Dia bilang, dia pengacara pribadi Pak Handoko. "Dad," hatiku mencelos. "Suruh dia tunggu di ruang tamu." Di ruang tamu, seorang pria berusia sekitar 50 tahun berdiri bersama seorang gadis remaja berkerudung. Wajah gadis itu pucat dan tubuhnya tampak lelah. Tapi matanya tajam. Seolah dia membawa kebenaran yang lama terkubur. "Selamat sore, Bu Arini," sapa Pak Faisal. "Maaf mengganggu di hari bahagia Ibu. Tapi klien kami sebelum meninggal 3 hari lalu menitipkan sesuatu yang sangat penting untuk Ibu." Aku terkejut. "Pak Handoko meninggal?" "Iya, beliau menderita komplikasi penyakit hati. Sebelum meninggal, dia menyesali semua perbuatannya. Dan ingin menebus satu dosa lamanya." Aku duduk, mencoba mencerna. Dosa apa maksudnya? Faisal melirik gadis di sampingnya. Namanya Citra. Umurnya 16 tahun. Dia adalah anak dari ibu. Aku tertegun. "Apa maksud Anda?" Gadis itu membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan sebuah liontin kecil. Aku mengenali liontin itu. Itu adalah hadiah ulang tahun dari ibuku yang hilang saat aku dibawa ke rumah sakit karena keguguran dulu.
Saya anak ibu, ucap Citra pelan. Saya tidak meninggal, Bu. Saya dibawa pergi oleh Pak Handoko dan Bu Rini. Mereka bilang ibu tak menginginkan saya. Saya dibesarkan di panti asuhan yang mereka danai diam-diam. Dan saya baru tahu semuanya 2 bulan lalu. Aku menutup mulutku dengan tangan, tubuhku gemetar. Dunia seolah runtuh dalam 1 detik. Tidak mungkin. Citra mendekat. Saya sudah tes DNA. Hasilnya positif. Saya anak kandung ibu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berdiri, mendekap Citra erat-erat. Maafkan ibu. Kami menangis bersama. Tangisku bukan sekadar karena duka, tapi juga karena Tuhan akhirnya mengembalikan apa yang pernah dirampas dariku. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Citra mulai tinggal bersamaku dan Arga. Gadis itu sangat cerdas dan penuh semangat. Ia bercerita bagaimana ia sempat ingin menyerah hidup karena merasa dibuang, tapi akhirnya berani mencari kebenaran. Hubungan kami tidak langsung sempurna. Ada masa canggung, masa diam, bahkan masa ketika Citra merasa terlalu asing untuk memanggilku Mama. Tapi aku tidak memaksanya. Karena cinta tidak bisa dipaksakan. Cinta harus tumbuh pelan-pelan. Dan aku bersedia menunggu. Arga pun menerima kehadiran Citra dengan tangan terbuka. Ia mengajari Citra bermain gitar, mengantar les bahasa Inggris, bahkan sering mereka berdua belanja bahan makanan sambil bercanda seperti sudah bertahun-tahun dekat. Dia anakmu, ucap Arga suatu malam. Tapi kini dia juga anak kita. Aku tahu, aku telah memilih lelaki yang tepat. Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan dari kementerian. Mereka akan memberikan penghargaan perempuan pembaharu tahun ini kepadaku. Aku hampir menolak karena aku tak merasa pantas. Tapi Citra memaksaku hadir. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku bangga padamu, katanya sambil menggandeng tanganku. Di acara itu, aku berdiri di panggung besar, mengenakan kebaya biru muda. Para pejabat, tokoh masyarakat, dan aktivis sosial hadir. Saat giliranku berpidato, aku memandang wajah Citra dan Arga di barisan depan. Dulu, aku kehilangan segalanya, kataku. Suami, kepercayaan, harga diri, bahkan anakku sendiri. Tapi hari ini aku berdiri di sini, bukan karena aku kuat, tapi karena aku belajar untuk tidak menyerah. Aku berdiri di sini, karena aku percaya, meski orang lain menghancurkanmu, kamu tetap bisa memilih untuk bangkit. Tidak dengan dendam, tapi dengan karya. Dan aku ingin semua perempuan di luar sana tahu kita bisa. Kita bisa bangkit. Kita bisa berdiri. Bahkan ketika dunia ingin menjatuhkan kita. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku menunduk, menahan tangis haru. Bukan karena pengakuan publik, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa lengkap. Beberapa tahun berlalu. Citra lulus SMA dengan nilai terbaik dan mendapat beasiswa penuh ke universitas ternama di luar negeri. Hari keberangkatannya, aku menemaninya ke bandara. Saat kami berpelukan, ia berbisik, "Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, Ma. Terima kasih juga sudah memilih datang mencariku, Nak," jawabku lirih. Dan saat ia berjalan masuk ke ruang keberangkatan, aku tahu, perjalanan hidupku tidak sia-sia. Aku telah jatuh berkali-kali, tapi aku memilih bangkit. Aku telah dikhianati, dijatuhkan, bahkan dirampas apa yang paling berharga dalam hidupku. Tapi aku memilih untuk tidak tenggelam dalam luka. Dan kini, aku berdiri. Dengan cinta. Dengan keluarga. Dengan kehidupan yang kupilih sendiri.